Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nova Elizabeth Simiko dengan NIM F1G1220018. Saya dari kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi presentasi saya yaitu analisis SEM dan XRD. Di mana tugas ini untuk melengkapi eh, syarat tugas dari kelas nanomaterial. Sebelumnya saya izin share screen, Bu. Baik, baik di layar sudah terlihat. Jadi judul saya yang saya ambil yaitu analisis SEM dan XRD. Baik, apa itu SEM dan XRD? SEM itu adalah alat yang digunakan untuk mengamati dan memindai permukaan benda dengan menggunakan sinar elektron. XRD sendiri itu teknik atau alat untuk mengetahui jenis dan susunan kristal dalam suatu bahan dengan menggunakan sinar X. Prinsip dasar teknik SEM. Secara umum, teknik SEM ini memiliki prinsip untuk memindai sampel dengan sinar elektron, menangkap pantulan elektron dari sampel untuk membuat gambar 3D pada permukaan, dan menampilkan bentuk susunan dan tekstur halus dari permukaan sampel. Untuk prinsip dasar teknik SEM yang digunakan pada jurnal yang saya ambil, yaitu SEM ini digunakan untuk mengamati morfologi permukaan dan mikrostruktur partikel secara tiga dimensi. Di mana dalam ketiga jurnal yang saya ambil, SEM ini salah satunya yaitu untuk membantu melihat bentuk butiran atau butiran yang dilihat itu yaitu kaolinik, kuarsa, dan muskovit, distribusi pori, serta kepadatan matriks pada berbagai jenis material. Untuk yang diamati yaitu tanah lempung dan beton geopolimer. Selanjutnya yaitu prinsip dasar teknik XRD. Secara umum, teknik dasar XRD ini menggunakan difraksi sinar X untuk mengidentifikasi struktur kristal. Yang kedua, posisi dan tinggi puncak pada grafik menunjukkan jarak antar lapisan kristal di dalam sampel. Dan yang ketiga, hasil XRD ini dibaca dengan bantuan software untuk mengetahui jenis-jenis mineral yang ada di sampel. Nah, untuk dari penjelasan jurnal, prinsip dasar yang diambil teknik XRD pada jurnal yang saya ambil, yaitu XRD ini berfungsi untuk mengidentifikasi fase kristalin dalam material melalui pola difraksi. Nah, dari semua jurnal itu menggunakan XRD untuk menentukan jenis mineral, tingkat amorf atau kristalin, dan struktur internal seperti unit sel dan intensitas puncak difraksi. Pada jurnal yang pertama yaitu mengidentifikasi tanah lempung, di mana hal yang pertama dilakukan, metodologi yang pertama dilakukan yaitu pengambilan sampel. Nah, pada jurnal ini pengambilan sampel itu dilakukan pada kedalaman 0 sampai 50 cm. Setelah pengambilan sampel akan dilakukan uji SEM, di mana pada uji SEM kali ini dilakukan perbesaran yaitu sebanyak 5.000 kali. Dari hasil kemudian selanjutnya analisis XRD, nah di mana hasil dari analisis XRD ini diolah menggunakan software Match3. Ini hasil dari analisis sampel tanah yang diambil pada lereng Citatah kilometer 23. Nah, ini hasil tanah yang tadi yang menggunakan SEM. Nah, hasilnya itu menunjukkan, pada jurnal dikatakan hasil dari SEM itu menunjukkan mineral kuarsa
dengan penampakan morfologi seperti tumpukan lembaran yang memiliki skala ukuran besar dibanding mineral lain. Untuk hasil dari XRD, nah di sini terdapat puncak-puncak, dan di mana puncak-puncak ini tuh mewakili menjelaskan jenis-jenis mineral kristalin yang ada pada si tanah lempung tadi. Nah, untuk kesimpulan dari puncak-puncak dan hasil XRD ini yaitu didapatkan kuarsa dengan persentase 69,5%, yang dimana kita bisa lihat pada garis vertikal merah yang memiliki densitas 2,646 gram per centimeter kubik, dimana ini yang dia yang paling tinggi. Nah, berarti kesimpulannya dari eh, garis-garis yang ada pada data yang kita dapat mengambil kesimpulan untuk garis yang paling tinggi itu adalah persentase dari mineral atau bahan yang kita ambil yang paling komposisi bahan yang paling banyak. Kita next. Nah, untuk analisis yang kedua itu adalah analisis komponen campuran beton ringan dan geopolimer. Ini untuk jurnal yang kedua, yang dimana dari hasil gambar analisis SEM menunjukkan partikel kaolin berbentuk heksagonal dan abu terbang berbentuk bulat. Jadi partikel abu terbangnya itu berbentuk bulat, sini kita bisa lihat, dan untuk kaolin itu dia berbentuk heksagonal. Nih, ini untuk yang berbentuk heksagonal. Untuk hasil dari XRD-nya sendiri, beton ringan geopolimer ini didapat kesimpulan dari hasil XRD-nya yaitu menunjukkan puncak-puncak tajam pada kaolin atau mineral yang sangat kristalin, dan sedangkan abu terbangnya menunjukkan puncak yang rendah dan melebar yang menunjukkan strukturnya lebih amorf. Ini berarti untuk yang rendah di sini dia menunjukkan abu terbang, dan untuk yang puncak tajam menunjukkan kaolin, di mana mineralnya berarti sangat kristalin. Selanjutnya pengembangan terbaru dari teknik SEM. Untuk pengembangan terbaru dari teknik SEM, yang pertama itu peningkatan resolusi. Yang kedua pembesaran tinggi hingga lebih dari 5.000 kali. Selanjutnya itu SEM digunakan dengan detektor multiple dan kombinasi dengan EDS untuk analisis unsur. Selanjutnya itu ada crush system, yang dimana apa itu crush system ini? Yaitu pengembangan baru dari SEM yang dipakai untuk melihat benda-benda yang gampang rusak, seperti jaringan makhluk hidup atau bahan basah. Nah, untuk caranya sendiri itu, sampel itu akan dibuka dulu dengan nitrogen cair supaya bentuk aslinya itu tetap terjaga. Kemudian baru dipindai dengan sinar elektronnya tadi itu. Jadi untuk teknologi terbaru crush system ini itu udah termasuk teknologi yang canggih. Nanti hasilnya itu gambarnya itu akan lebih tajam, dan ada alat otomatis untuk mencegah sampelnya rusak. Jadi ada alat yang membantu agar melindungi si sampel ini dari kerusakan atau dari benda-benda di sekitar yang dapat merusak fisik ataupun sifat dari si bahan tadi. Selanjutnya yaitu software AI. Software AI ini seperti program dari komputer untuk membantu membaca hasil dari sistem tadi lebih akurat. Selanjutnya yaitu pengembangan terbaru dari teknik XRD, yang dimana pengembangan terbarunya itu seperti penggunaan Microsoft Match 3. Di sini dia penggunaan Microsoft perangkat lunak modern seperti Match 3. Nah, pada jurnal juga dia menggunakan software Match 3 ini. Nah, kenapa digunakan software Match 3 ini? Jadi software ini tuh bisa ngebaca bahan-bahan apa saja
yang ada pada komposisi apa saja yang ada pada bahan dengan menggunakan perangkat komputer. Jadi dia lebih lebih gampang dan lebih akurat seperti itu. Dia otomatis jadi kayak software Mesh 3 ini itu alat bantu seperti alat bantu pintar untuk membaca grafik dari si XRD tadi dan, dan akan langsung otomatis memberitahu apa saja komposisi yang ada pada bahan dan apa hasil dari teknik XRD dan apa hasil dari analisis XRD ini di mana dari komposisi tadi yang mana paling banyak, yang mana paling dominan seperti itu. Pengembangan yang terbaru juga selanjutnya itu ada micro XRD, high resolution XRD, in situ XRD, integritas dengan machine learning, dan dilengkapi informasi densitas unit cell dan perlengkap dan persentase kehadiran mineral sehingga interpretasi lebih kuantitatif dan informatif. Untuk kesimpulan sendiri dari analisis SEM dan XRD ini yaitu teknik SEM dan XRD ini sangat efektif untuk analisis karakteristik tanah. Kenapa karakteristik tanah? Untuk pada jurnal yang saya ambil. Kemudian yang kedua yaitu SEM memberikan visualisasi detail morfologi permukaan mineral seperti bentuk, ukuran, tekstur, dan pori-pori dalam 3 dimensi. Untuk yang ketiga itu XRD memberikan identifikasi jenis mineral secara akurat berdasarkan struktur kristal internal melalui pola difraksi sinar X. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan kurang memuaskan. Saya akhiri. Selamat pagi, Ibu.